Sebenarnya dunia itu sudah mengalami riset berkali-kali. Di 2030 mendatang, banyak sekali yang memprediksikan bahwa dunia akan mengalami riset lagi, terutama karena adanya agenda yang dinamakan Great Reset dan digadang-gadang ini mengacu pada Great Reset 2030 mendatang, di mana ini tidak melulu hanya riset secara ekonomi semata, tapi juga mencakup riset sosial, riset energi, dan juga riset teknologi. Tahun 2030 adalah waktunya revolusi industri generasi keempat, di mana ini mencakup kecanggihan teknologi generasi selanjutnya seperti robotik dan juga artificial intelligence atau AI. Bahkan bisa jadi kemampuan-kemampuan supernatural manusia yang di zaman dulu dianggap kesaktian, ini bisa menjadi sebuah bentuk teknologi baru yang dihasilkan dari kecerdasan manusia. Kemampuan supernatural manusia akan menjadi bentuk kecerdasan baru di masa depan yang bisa ditransferkan menjadi teknologi. Salah satu contohnya adalah kemampuan telepati dan telekinesis yang kini sudah mulai dijadikan sebuah teknologi yang bernama Neuralink oleh Elon Musk. Dunia sedang menuju ke transisi besar-besaran, menuju ke sebuah peradaban di era baru. Dan ini bisa menjadi peluang atau sebaliknya menjadi ancaman bagi Nusantara. Di tahun 2030 mendatang, kecanggihan artificial intelligence bisa saja mengalahkan kecerdasan intelektual manusia. Bahkan digadang-gadang AI di masa depan bukan lagi AI biasa, tapi bisa berkembang menjadi Artificial General Intelligence atau AGI, alias kecerdasan buatan yang bisa belajar dan membangun dirinya sendiri, dan bisa juga berkembang menjadi ASI atau Artificial Super Intelligence, alias kecerdasan buatan yang sangat super, yang mana kecerdasannya sudah melampaui kecerdasan manusia paling pintar sekalipun. Dunia sedang bertransisi ke arah sana dan akan berintegrasi dengan perkembangan teknologi di barang-barang lain seperti kendaraan, mesin, dan robot. Jika manusia-manusia Nusantara sudah banyak yang tercerahkan secara spiritual, maka ini menjadi peluang besar. Dengan kecerdasan spiritual dan kesadaran diri yang sudah dimiliki kembali oleh manusia-manusia Nusantara, maka Nusantara bisa menjadi contoh peradaban makmur yang humanis, yang bisa hidup berdampingan dengan sempurna bersama kecanggihan teknologi. Teknologi bisa menggantikan kecerdasan intelektual manusia, tapi untuk menggantikan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual manusia masih sangat sulit. Dan di masa depan, dunia membutuhkan sentuhan-sentuhan manusia yang memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang mumpuni, supaya peradaban tetap manusiawi. Supaya manusia bisa mengendalikan AI dan juga mengendalikan kecanggihan teknologi lainnya untuk tujuan-tujuan yang lebih humanis. Dan untuk melampaui AI dan kecerdasan teknologi di masa depan hanya akan mudah jika manusia-manusia Nusantara sudah tercerahkan. Makanya dulu leluhur Nusantara sangat percaya diri meramalkan bahwa di abad 21 ini Nusantara akan menjadi mercusuar dunia. Karena itu, bersyukurlah buat kalian yang mengalami kebangkitan spiritual sekarang. Karena secara alami, kalian sudah memenangkan tiket untuk beradaptasi dengan peradaban baru di masa depan. Hidup kalian sudah satu langkah lebih aman dibandingkan manusia-manusia lainnya. Bahkan bisa saja kalian ikut menjadi pionir mercusuar dunia yang sesungguhnya, yang bisa menjadi contoh kesadaran yang bisa berdampingan dengan kecanggihan teknologi. Dunia tidak akan diambil alih robot dan AI. Di saat AI dan robot menggantikan pekerjaan-pekerjaan repetitif manusia, manusia sudah mengerjakan hal lain yang lebih besar, lebih visioner, dan lebih humanis. Bahkan AI dan robot akan menjadi pasukan setia bagi orang-orang tercerahkan untuk memimpin peradaban yang lebih harmoni. Tapi jika manusia-manusia Nusantara masih banyak yang belum tersadarkan secara spiritual, apalagi masih berada di level kesadaran yang rendah, seperti level kesadaran 3D atau survival mode, maka sudah jelas ini akan menjadi bencana besar bagi Nusantara. Bangsa ini akan digulung dengan kecanggihan teknologi dan akan menjadi budak kapitalisme model baru. Bahkan bisa saja bangsa ini akan dijajah oleh elit-elit baru yang lahir dari krisis 2030 mendatang. Tapi sepertinya ancaman ini tidak akan terjadi sebab kebangkitan spiritual massal yang sudah kita alami sejak 2020 kemarin telah mencetak banyak satrio piningit yang siap untuk memimpin peradaban. Mereka ini jumlahnya lebih dari satu, sudah banyak diproses oleh alam semesta, dan sebenarnya mereka ini sudah siap untuk menunjukkan taringnya pada peradaban Nusantara. 2025 ini adalah waktu bagi mereka untuk muncul ke permukaan dan mengambil peran mereka masing-masing membentuk tatanan peradaban baru di Nusantara.
Bagaimana selengkapnya? Kita akan lanjut bahas setelah informasi penting berikut ini. Setiap krisis selalu memicu kemunculan bentuk kesadaran yang baru. Di 2025 ini adalah akhir dari sebuah siklus dalam numerologi. Makanya jangan heran kalau sekarang karma itu dibayar dengan cepat dan kita dipaksa untuk meninggalkan pola karma buruk kita supaya kesadaran meningkat. Jika manusia bisa melepaskan diri dari pola karma buruk, maka manusia bisa memiliki karma baru yang baik. Bahkan bisa membawa kehidupan menuju keberuntungan dan juga keberlimpahan. 2025 ini adalah waktu yang tepat untuk menguasai hukum karma dan melepaskan diri dari pola-pola karma buruk. Kita akan pelajari bersama di online kelas akhir bulan ini dengan tema Rahasia Karma, Keberlimpahan, dan Keberuntungan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan panduan meditasi dan juga hipnoterapi yang sudah saya sesuaikan untuk kebutuhan kalian merubah karma buruk menjadi karma baik. Sayangnya saya belum tentu loh bikin online kelas begini lagi, makanya mumpung masih ada, segera daftarkan diri kalian. Klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di deskripsi untuk mendaftar sekarang juga. Dan pastikan kalian segera mendaftar sekarang karena kuota kelas ini dibatasi. Sampai ketemu di kelas. Sebenarnya, kalau kita amati, perjalanan menuju Great Reset 2030 itu sedang terjadi. Kalau kita melihat sejarah beberapa dekade belakangan, riset selalu terjadi setiap kurang lebih 10 tahun sekali. Riset yang saya maksud di sini adalah riset untuk mengembalikan peredaran kekayaan kepada kelompok 1% yang menguasai kekayaan di dunia. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi di Asia untuk menekan laju Asia yang terlalu kencang dalam hal perkembangan ekonomi, sekaligus untuk menyelamatkan hedge fund yang ada di Barat. Di saat itu, mata uang negara-negara di Asia dihancurkan, sehingga di Asia banyak sekali terjadi krisis moneter. Bahkan di Indonesia, krisis moneter ini berujung pada lengsernya Presiden Soeharto dan pecahnya kerusuhan antara etnis pribumi melawan etnis Tionghoa. Rupiah anjlok dan begitu juga dengan mata uang lain di Asia. Tahun 2008, pecah krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang membuat harga US dollar melambung naik ekstra tinggi. Ini adalah krisis yang tercipta untuk menyelamatkan Bank Sentral Amerika Serikat, tempat di mana bank swasta ini mencetak uang untuk Amerika dan memegang kendali penuh atas kontrol uang dunia. Tahun 2019 sampai 2020, pandemi COVID-19 pecah dan terjadi krisis yang sangat hebat. Lockdown terjadi di mana-mana, banyak PHK, ekonomi merosot tajam, harga-harga saham, aset, dan mata uang dunia berjatuhan. Sedangkan di saat yang sama terjadi perpindahan kekayaan yang sangat signifikan dari penduduk dunia ke perusahaan-perusahaan berbasis kesehatan. Di zaman ini pula manusia diriset ulang untuk mau tidak mau berubah dari dunia offline menuju online. Manusia yang semula tidak familiar dengan teknologi internet terpaksa mengadaptasikan internet dan bekerja secara online jika ingin bisa survive. Ini adalah siklus per 8-10 tahunan sejak kapitalisme pertama kali ditemukan. Nah, bagaimana dengan tahun 2029 sampai 2030 mendatang? Berdasarkan pada agenda Great Reset yang sudah dibentuk oleh World Economic Forum dan juga tren teknologi yang sedang berkembang saat ini, maka diprediksi 2030 mendatang risetnya adalah tentang penggunaan robot dan AI besar-besaran. Manusia dari yang semula hanya mengerjakan apa-apa secara online, setelah 2030 terpaksa harus bisa hidup berdampingan dengan AI dan robot. Bahkan manusia akan beradu kecerdasan dengan makhluk-makhluk teknologi ini. Tak lama lagi kita akan menemukan asisten di jalanan, di rumah, di gedung-gedung. Rupanya sudah bukan manusia lagi, tapi robot yang bisa berpikir layaknya manusia. Tak lama lagi kita akan berbicara dengan AI di rumah. Bahkan AI bisa saja lebih bisa mengatur jadwal harian kita, sekaligus menjadi reminder, dan mereka itu lebih canggih dan lebih akurat ketimbang ingatan kita sendiri. Penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil semakin berkurang. Kendaraan dari bahan-bahan bakar dengan energi terbarukan akan semakin masif. Kendaraan listrik dan hidrogen akan beredar di mana-mana dengan beragam bentuk, tujuan, dan fitur yang ekstra canggih yang terintegrasi menjadi satu dengan artificial intelligence dan sistem robotik yang secerdas manusia. Belum lagi dengan semakin masifnya penggunaan sistem blockchain yang bisa mendisrupsi keuangan konvensional kita. Sistem uang fiat bisa saja runtuh dan berganti dengan sistem keuangan baru yang terdesentralisasi.
Dunia makin hening karena suara bising jalanan dan pabrik akibat bahan bakar fosil semakin berkurang. Otomatis, vibrasi keheningan ini mempengaruhi kesadaran kolektif kita juga. Dan otomatis nanti akan terjadi riset kekayaan, akan terjadi pemindahan kekayaan besar-besaran. Dari yang semula investasi berkembang di negara-negara barat, bisa saja para elit 1% dunia akan mulai beralih ke negara-negara di timur, di mana negara ini tidak hanya kaya raya dengan sumber daya alam, tapi negara ini juga memungkinkan untuk menjadi salah satu pusat perkembangan teknologi dunia. Itulah kenapa kalau sekarang kalian mengamati sedang terjadi pemindahan uang besar-besaran dari Amerika Serikat atau Eropa ke Cina, Vietnam, atau bahkan Indonesia dengan danantaranya, maka ini adalah proses menuju Great Reset di 2030 mendatang. Ini adalah saatnya di mana peradaban Barat perlahan-lahan mundur dari superpower mereka. Dan pelan-pelan peradaban Timur sedang mengalami kenaikan dengan revolusi-revolusi dan terobosan yang sedang dikerjakan. Nah, inilah yang disebut dengan pelan-pelan Nusantara menjadi mercusuar dunia. Kalau kita perhatikan sejarah, setiap kali peradaban baru akan muncul, ini pasti selalu diawali dengan munculnya krisis. Di dalam krisis ini selalu muncul bentuk kesadaran kolektif baru, apapun krisisnya. Tidak harus selalu peperangan atau revolusi militer. Krisis bisa berupa pandemi, krisis sosial, krisis kesehatan, market crash besar-besaran, atau bentuk-bentuk krisis lainnya. Di setiap krisis selalu terjadi perpindahan kekayaan besar-besaran dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Sebab kekayaan itu adalah energi, uang dan instrumen kekayaan lainnya adalah energi. Energi tidak bisa dimusnahkan, namun energi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu bentuk ke bentuk lain. Itulah kenapa pusat peradaban itu bisa berpindah-pindah. Siapa yang bisa menjadi pusat peradaban, maka di sana tersedia suplai energi yang berlimpah, entah energi kekayaan, energi kemakmuran, sumber daya alam, atau energi kesejahteraan atau well-being. Inilah yang dimaksud leluhur kita dengan Nusantara sebagai mercusuar dunia, di mana nanti Nusantara akan banyak dicari oleh elit-elit dari seluruh dunia karena sumber dari kemakmuran, kesejahteraan, dan kekayaan itu ada di sini. Tidak hanya kemakmuran berbasis material saja yang menjadi bahan bakar industri teknologi di zaman yang baru nanti, tapi filsafat Nusantara juga kaya akan ilmu dan spiritualitas yang dibutuhkan banyak manusia di masa depan untuk kesejahteraan mereka. Dulu, Belanda sudah menemukannya di Nusantara, dan Belanda berhasil menjadi negara superpower selama abad 16-17 Masehi. Mayoritas sumber kekayaan dan kemakmuran mereka adalah dari East Indies atau Hindia Timur, yang tidak lain adalah Nusantara, mulai dari Aceh sampai Papua. Sekarang, zaman sedang berulang. Pertanyaannya, yang memegang selanjutnya apakah anak-anak Nusantara asli, ataukah aktor dari bangsa lain, atau bahkan aktor tanpa kebangsaan atau non-state actor? Kalau kita amati sejarah, sebelum kemunculan sebuah peradaban baru menjadi superpower atau adik kuasa, selalu ada krisis besar yang mengawali kemunculan peradaban baru tersebut. Dan setiap ada krisis, selalu ada bentuk kesadaran kolektif baru di masyarakat yang berubah. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan kinerja otak manusia dan evolusi manusia itu sendiri. Fritjof Capra dalam bukunya The Turning Point pernah menuliskan bahwa dalam sejarah tidak ada peradaban yang bertahan di puncak selamanya. Akan ada masanya sebuah peradaban itu mengalami kenaikan, kemudian berada di masa puncaknya, lalu kemudian turun lagi untuk digantikan dengan peradaban baru yang lebih relevan. Di masa-masa transisi peradaban baru inilah biasanya terjadi yang namanya krisis, di mana di dalamnya juga terjadi banyak sekali perubahan paradigma berpikir masyarakat dan banyak sekali terjadi disrupsi. Mengapa hal-hal semacam ini terjadi pada masa-masa krisis? Peradaban yang sudah melewati puncak kejayaannya akan turun menuju masa senja. Ini adalah siklus. Ketika peradaban turun ke masa senja, maka sistem-sistem yang dulu mapan kini menjadi tidak relevan lagi. Sudah banyak bermunculan masalah-masalah baru dalam peradaban yang menuntut untuk diselesaikan dengan cara berpikir baru dan solusi yang sama sekali baru. Di masa transisi inilah manusia-manusia yang enggan untuk berubah biasanya akan melakukan perlawanan. Masalah yang bermunculan ditambah perlawanan dari masyarakat lama, ini akan menimbulkan yang namanya krisis.
Krisis bisa memicu kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual bisa memicu munculnya bentuk kesadaran baru. Karena memang demikianlah cara otak manusia bekerja. Dan sebenarnya ini dijelaskan dengan sangat detail di buku You Are the Placebo dan juga Healing and Recovery ini. Ketika manusia berada dalam masa-masa krisis, maka di situ terjadi tekanan emosi yang sangat besar. Krisis akan memancing emosi manusia untuk naik sebagai mekanisme bertahan hidup atau survival mode atas perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Perubahan itu tidak nyaman, dan manusia yang tidak siap untuk berubah akan mengaktifkan survival mode mereka. Ini artinya terjadi peningkatan emosi. Jika emosi terus meningkat, akan ada masanya manusia tidak bisa lagi menahan emosi-emosi tersebut, sehingga terjadilah yang namanya pelepasan emosi besar-besaran. Ketika manusia mengalami pelepasan emosi besar-besaran, maka manusia bisa masuk ke medan nol atau kondisi zero, di mana manusia tidak punya energi lagi untuk berpikir dan merasa lagi. Lalu terjadilah transendensi. Ini adalah momen di mana manusia mengalami yang namanya kebangkitan spiritual dan level kesadaran manusia mengalami peningkatan. Jika ini terjadi bersamaan dengan orang-orang lainnya, maka terjadilah evolusi kesadaran kolektif menuju ke bentuk kesadaran yang lebih maju yang berpotensi merubah peradaban. Jika level kesadaran sudah berubah, maka manusia juga akan memiliki cara pandang hidup yang lebih baru. Baru dari sinilah manusia bisa menerima perubahan zaman, menerima perubahan peradaban, dan peradaban yang baru benar-benar bisa dilaksanakan. Peradaban lama runtuh berganti dengan peradaban baru dengan kesadaran yang lebih baru. Cara hidup manusia juga ikut berubah. Kalau kita lihat dalam sejarah, setiap munculnya peradaban baru selalu diawali dengan adanya kebangkitan kesadaran. Dan pemicunya bisa saja adalah kebangkitan spiritual. Kenapa saya menyinggung kebangkitan spiritual? Karena ketika manusia mengalaminya, manusia akan mengalami lompatan kesadaran yang sangat signifikan. Dari semula survival mode atau mode bertahan hidup, bisa meningkat jauh ke creation mode atau mode penciptaan. Contohnya seperti di Eropa dulu ketika abad Renaissance tiba. Sebelum adanya abad Renaissance atau zaman pencerahan, Eropa sebelumnya berada dalam abad kegelapan yang serba survival mode. Eropa miskin, tidak berkembang, kotor, dan banyak orang-orang pintar dan cerdas justru dihukum karena dianggap menyalahi aturan gereja. Agama benar-benar menjadi alat kontrol masyarakat yang membuat kesadaran manusia jatuh ke titik terendahnya. Ketika Eropa mengalami kebangkitan kesadaran, maka revolusi pun terjadi dan Eropa mulai memasuki zaman Renaissance alias zaman pencerahan. Ketika Eropa mulai memasuki zaman Renaissance-nya, disitulah banyak muncul penemuan-penemuan baru. Banyak ilmuwan, filsuf, dan seniman Eropa bermunculan. Banyak ilmu pengetahuan baru ditemukan. Eropa yang semula suram dan miskin, kini disulap menjadi benua yang sangat megah dan maju. Dan di abad inilah, bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan ke timur untuk menemukan benua-benua baru yang kaya dengan emas dan bahan pangan. Sebelum Eropa bangkit, sudah ada peradaban Islam duluan yang bangkit. Ketika Eropa berada dalam abad ke-8, peradaban Islam di Timur Tengah sudah bangkit dan maju dengan ilmu pengetahuan dan perdagangan mereka. Yang tidak banyak diakui dalam sejarah adalah sebenarnya peradaban Islam maju karena di zaman tersebut tradisi sufi atau tasawuf dan filsafat berkembang. Jika di dalam suatu peradaban banyak terdapat filsuf, maka peradaban itu juga akan memiliki banyak orang-orang pintar yang berpikir. Sebab filsuf adalah orang-orang berpikir yang memiliki level kesadaran yang tinggi. Jika di Timur Tengah sudah terjadi kemajuan peradaban, maka sebelumnya sudah ada kebangkitan kesadaran terjadi. Kalau kita tarik mundur lagi, sebenarnya kejayaan kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara dan juga kekaisaran-kekaisaran kuno di Asia itu juga diawali dengan kebangkitan kesadaran. Dulu, kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit bisa bangkit dan mengalami masa-masa kejayaan karena kerajaan-kerajaan ini mengadopsi spiritualitas Hindu-Buddha sebagai agama dan tradisi spiritual sehari-hari. Hindu-Buddha di zaman itu adalah agama yang berbasis kesadaran. Makanya masyarakatnya memiliki level kesadaran yang tinggi dan bisa menjadi kerajaan yang maju. Demikian juga dengan Kekaisaran Tiongkok yang dulu berekspansi hingga ke Asia Tenggara dan Eropa. Kekaisaran Tiongkok adalah peradaban yang sangat spiritual dan berkesadaran, karena mereka memiliki filosofi mereka sendiri, yakni Taoisme dan Konfusianisme. Belum lagi tradisi Tantra yang juga menyebar luas di sana. Tradisi-tradisi ini membuat bangsa Tiongkok memiliki level kesadaran yang tinggi,
sehingga mereka bisa menjadi kekaisaran yang sangat besar. Jika dulu leluhur-leluhur Nusantara tidak memiliki kesadaran yang tinggi juga, maka Nusantara sudah pasti menjadi jajahan bangsa Tiongkok. Kalau tidak percaya, coba buka-buka lagi sejarah bagaimana kekaisaran Tiongkok dulu hampir menguasai kerajaan Singosari. Tapi gagal karena raja kerajaan Singosari berani melawan utusan Tiongkok. Bahkan dulu sang raja sampai-sampai mendalami ilmu tantra untuk mengalahkan kesaktian raja Tiongkok yang ternyata menggunakan ilmu tantra juga untuk menguasai dunia. Tantra merupakan salah satu tradisi filsafat dan spiritual yang cukup berkembang di Tiongkok, lalu berkembang juga di Nusantara, dan mengalami sinkretisme dengan ajaran-ajaran spiritual setempat atau ajaran spiritual asli Nusantara. Jika andai kata dulu Raja Singasari tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, maka sudah pasti Nusantara akan tunduk terhadap penjajahan kekaisaran Tiongkok. Tidak akan ada ceritanya kerajaan Majapahit bangkit dan memiliki zaman kejayaannya sendiri. Nusantara baru bisa dijajah ketika kesadaran masyarakatnya menurun. Ini terjadi ketika spiritualitas Hindu-Buddha tidak lagi dianut. Bukannya saya fanatik dengan agama Hindu-Buddha yang dulu dianut oleh leluhur-leluhur Jawa loh ya. Tapi bubarnya kerajaan Hindu-Buddha di abad 15 Masehi juga menandai bubarnya agama-agama berbasis kesadaran di tanah Jawa dan Nusantara. Inilah yang menyebabkan Nusantara jadi gampang dijajah sama bangsa asing. Ketika Belanda datang untuk menginvasi Nusantara, tanpa kita sadari, Belanda juga mempelajari ilmu-ilmu kuno Nusantara untuk meningkatkan level kesadaran mereka. Mereka mempelajari ilmu-ilmu spiritual kuno sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, sehingga akhirnya di abad 16-17 Masehi, Belanda bisa menjadi negara superpower sebelum akhirnya diambil alih posisinya oleh Inggris, lalu kemudian sekarang diambil alih oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Sekarang kita sedang mengamati bahwa Amerika Serikat yang menjadi negara adikuasa sejak abad 20 perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda kemerosotannya. Dalam teori siklus peradaban, jika suatu peradaban yang superpower itu sudah mulai turun, biasanya akan digantikan oleh peradaban lain yang mengalami kenaikan. Jika kemarin peradaban kita didominasi oleh kekuasaan negara-negara barat, maka menurut filsafat Yin dan Yang, seharusnya yang menjadi adikuasa berikutnya itu adalah negara yang datangnya dari timur. Apakah ini berarti peradaban yang menjadi superpower berikutnya adalah Cina? Mengingat Cina adalah negara yang paling sering terlibat rivalitas dan perang dagang dengan Amerika Serikat, dan kalau kita lihat sekarang, Cina adalah negara yang paling sering adu tanding teknologi dengan Amerika Serikat. Banyak pakar yang mengatakan, mungkin peradaban selanjutnya yang menjadi adikuasa adalah Cina. Tapi leluhur Nusantara juga punya prediksi sendiri. Leluhur Nusantara memprediksikan bahwa Nusantara akan menjadi mercusuar dunia selanjutnya di abad 21 ini. Sayangnya karena prediksi-prediksi leluhur Nusantara ini banyak diwariskan dalam bentuk ramalan, maka apa yang diprediksikan leluhur ini sering dianggap tidak valid. Bahkan pewaris-pewarisnya di zaman sekarang yang masih mengulik-ulik ramalan ini sering dianggap sebagai manusia bodoh karena masih percaya dengan ramalan. Padahal, ramalan di zaman dulu dengan ramalan di zaman sekarang itu sangat berbeda. Di zaman sekarang, kita mengenal yang namanya prediksi dan perakiraan atau forecasting. Biasanya ini dibedakan dengan ramalan. Prediksi dan perakiraan sebenarnya juga ramalan kalau di zaman dulu, tapi didasarkan pada data-data yang ada. Sedangkan di zaman sekarang, yang disebut ramalan itu tidak lebih dari sekedar ramalan-ramalan random yang berbalut mistis dan supranatural. Sudah begitu, akurasinya sering ngawur pula. Sedangkan di zaman dulu, prediksi dan perakiraan atau forecasting itu semuanya disebut ramalan. Nah, apa yang dikatakan sebagai ramalan leluhur di zaman dulu, seperti ramalan Satrio Piningit dan Sabdo Palonagih Janji, itu sebenarnya lebih condong kepada prediksi dan forecasting atau perakiraan. Kenapa? Karena ramalan-ramalan ini diciptakan oleh leluhur-leluhur Jawa yang merupakan raja atau pujangga dengan tingkat spiritualitas yang tinggi. Mereka memiliki kecerdasan spiritual atau spiritual quotient yang sangat maju. Sehingga saking majunya, maka kecerdasan intelektual mereka juga ikut terkatrol. Sehingga mereka bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan hingga ratusan tahun kemudian, hanya dengan berpegang pada data-data yang mereka miliki saat itu.
Leluhur Nusantara memprediksi, salah satunya melalui sastra Sabdopalo Nagih Janji, maka kelak 500 tahun setelah keruntuhan kerajaan Majapahit, maka Sabdopalon akan kembali menagih janji, yakni akan mengembalikan kembali kesadaran masyarakat Nusantara supaya nanti Nusantara bisa menjadi mercusuar dunia. Jika kerajaan Majapahit runtuh di abad 15, maka 500 tahun kemudian ya setelah abad 20, yakni abad 21 ini. Kok kebetulan sekali ya prediksi ini cocok dengan teori-teori siklus peradaban yang tertulis di buku The Turning Point, di mana peradaban nantinya akan berpindah ke timur setelah peradaban barat mengalami penurunan di abad 21 ini. Tapi ada satu lagi ramalan atau prediksi lain yang dikeluarkan oleh leluhur kita. Dan ini ternyata selaras juga dengan teori siklus peradaban. Leluhur Nusantara meramalkan dalam Serat Jayabaya bahwa nanti sebelum masa kejayaan Nusantara akan muncul para satrio piningit yang mampu memimpin negeri ini menjadi negeri yang adil dan makmur. Satrio piningit ini akan menjadi disruptor. Pola pikirnya akan merubah pola pikir manusia besar-besaran supaya relevan di zaman baru. Satrio piningit juga akan membawa masyarakat supaya bisa berpindah kesadarannya agar lebih fit dengan zaman baru nanti. Apa yang ia lakukan ternyata mirip dengan ciri-ciri minoritas kreatif yang tertulis dalam siklus peradaban. Sebelum peradaban baru dimulai, maka sebelumnya akan muncul minoritas-minoritas kreatif yang akan mendisrupsi peradaban lama dan memimpin manusia supaya bisa beralih ke peradaban yang baru. Di tahun 2025, para minoritas kreatif atau satrio piningit ini sudah siap untuk bermunculan. Bisa jadi juga salah satu di antara satrio piningit itu adalah kalian yang sedang menonton video ini dan menunggu untuk benar-benar dibangunkan misi jiwanya. Ada beberapa ciri-ciri dari satrio piningit yang sedang ditunggu-tunggu untuk perubahan besar menuju 2030. Apa saja ciri-cirinya? Kalau kalian tertarik untuk saya bahas apa saja ciri-ciri dari satrio piningit yang siap muncul untuk 2030 mendatang, komen lanjut di kolom komentar. Kalau banyak yang komen dan request, maka saya akan buatkan lanjutan videonya. Dan buat kalian yang kepengen membeli buku-buku yang menjadi referensi dalam video ini, langsung saja kalian check out di keranjang atau di gambar-gambar buku yang ada di bawah video ini. Setiap krisis selalu memicu kemunculan bentuk kesadaran yang baru. Di 2025 ini adalah akhir dari sebuah siklus dalam numerologi. Makanya jangan heran kalau sekarang karma itu dibayar dengan cepat dan kita dipaksa untuk meninggalkan pola karma buruk kita supaya kesadaran meningkat. Jika manusia bisa melepaskan diri dari pola karma buruk, maka manusia bisa memiliki karma baru yang baik. Bahkan bisa membawa kehidupan menuju keberuntungan dan juga keberlimpahan. 2025 ini adalah waktu yang tepat untuk menguasai hukum karma dan melepaskan diri dari pola-pola karma buruk. Kita akan pelajari bersama di online kelas akhir bulan ini dengan tema Rahasia Karma, Keberlimpahan, dan Keberuntungan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan panduan meditasi dan juga hipnoterapi yang sudah saya sesuaikan untuk kebutuhan kalian merubah karma buruk menjadi karma baik. Sayangnya saya belum tentu loh bikin online kelas begini lagi, makanya mumpung masih ada, segera daftarkan diri kalian. Klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di deskripsi untuk mendaftar sekarang juga. Dan pastikan kalian segera mendaftar sekarang karena kuota kelas ini dibatasi. Sampai ketemu di kelas.